Selamat pagi bosku, para peternak ayam petelur dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya lagi di kandang petelur untuk ayam layer strain Isabron. Nah, pagi hari ini kita luar dari topik penyakit. Kita akan membahas pasca penurunan harga telur, yaitu dari harga Rp1.480 di kandang, itu turun sudah Rp100 menjadi Rp1.370 per kemarin. Nah, jadi di sini saya mau analisis. Ini kita sudah masuki tahun politik. Tentu para politikus seperti kunjungan kemarin Ibu Puan ke Tanah Batak di Sumatera Utara itu menyatakan harga telur terlalu mahal dan dia akan menjanji menurunkan harga telur. Itu bagi kita, bagi peternak itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah mau harga telur diturunkan. Cuman yang jadi masalah, kita juga butuh kebijakan dari pemerintah untuk bisa membela peternak-peternak konvensional ataupun peternakan rakyat untuk sektor peternakan ayam petelur. Nah, kalau di harga Rp1.480 per butir di kandang harga jual, tapi itu perlu dilihat juga dari harga kos bahan baku ataupun pakan yang dipakai. Nah, jadi jangan dinilai dari nominal harga telur satu butir itu sampai 1.500, tapi pemerintah tidak pernah memikirkan peternak itu harga pakan yang dikonsumsi oleh ayam per kilonya itu bisa tembus 7.500. Nah, jadi ini tentu menjadi hitungan kos untuk berapa biaya per butir telur. HPP produksi telur itu berapa? Pemerintah nggak pernah membantu peternak di situ, sektor itu. Nah, kemudian kita juga berharap kepada pemerintah untuk bisa membantu peternak itu secara penyediaan ataupun pemerintah juga bisa memberikan alternatif kepada peternak ini. Bagaimana rantai distribusi jagung yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk peternakan ayam ini bisa tersedia. Nah, lebih parahnya lagi, per hari ini itu petani jagung itu kesulitan mendapatkan bibit jagung pionir. Coba bayangkan, di Tanah Karo itu bisa kosong bibit jagung dan di Sumatera Barat juga kosong. Nah, ini tentu jadi ancaman untuk kuartal berikutnya. Apabila hari ini bibit jagung tersendat, tentu jagung akan naik lagi di kuartal berikutnya atau di semester 1 tahun 2023. Nah, ini akan menjadi dampak bagi peternak. Kalau harga jagung melonjak naik lagi, sedangkan harga telur tidak bisa naik, tentu tidak menutupi kos. Nah, perlu itu yang pegawai-pegawai plat merah sekaligus kepala dinas ataupun gubernur, Anda harus mengerti cara konsep berbisnis. Ini pengusaha, ini peternak yang mengharapkan keuntungan, bukan lembaga sosial yang memberikan harga murah kepada masyarakat. Itu bukan tugas pengusaha. Tugasnya plat merah, pemerintah itu menjaga kestabilan pasar. Jadi jangan lihat harga telur itu mahal, tapi lihat juga, perhatikan pakan ini ada kenaikan harga atau tidak. Nah, salah satu sekarang BKK secara dunia itu juga mahal harga BKK, bungkil kacang kedelai yang merupakan sumber protein dari ayam petelur. Nah, cobalah pemerintah melalui Kementan, Kementerian Pertanian itu bisa memberikan alternatif kepada para peternak nasional, mencarikan sumber-sumber BKK melalui kebijakan pemerintah, membantu negosiasi. Contoh penghasil BKK utama itu adalah Amerika, kemudian ada dari Brazil, ada dari India. Nah, coba dicarikan solusi, kemudian dibantu peternak ini. Jangan ketika tahun politik, ketika Mbak Puan datang ke Sumatera Utara, yang penting pencitraan, bisa dapat dukungan dari rakyat, ya, menekan harga sembako. Tapi juga pikirkan para peternak. Peternak juga di semester 2 tahun 2021 kemarin sampai semester 1 tahun 2022 itu mengalami kerugian yang cukup parah. Dan mau bukti, nanti saya akan rilis di video saya setelah ini, beberapa peternak itu sudah bangkrut dan kandangnya sudah kosong. Karena apa? Dari bulan 1 sampai bulan 6 kemarin itu mengalami kerugian yang cukup besar. Dan itu data juga bisa diambil dari Jawa Timur seperti Blitar. Itu peternakan rakyat hampir 60% tergerus populasi. Artinya pengurangan populasi. Nah, itu pemerintah juga harus ada andil. Satu,
DOC itu harus juga dikontrol melalui kebijakan pemerintah seperti itu. Jadi dalam hal ini yang paling cerdas harusnya perpanjangan tangan dari eksekutif, ya, itu turunannya dari tingkat nasional itu Kementannya betul-betul harus paham ini, strukturalnya ke bawah harus paham ini. Kemudian di daerah itu ada kepala dinas peternakan, dia juga harus paham ini, begitu. Jadi selama ini tidak ada satupun sumbangsi pemikiran ataupun kebijakan dari pemerintah untuk peternak. Nah, sekarang kita lihat harga dedak itu hampir tembus 5.000 per kilo. Dan itu sepanjang sejarah tidak pernah harga dedak padi atau katul itu semahal itu. Nah, sekarang untuk di wilayah Medan dan sekitarnya saja itu dedak sudah hampir 4.500. Coba bayangkan per kilo. Belum jagung lagi hampir 5.000 per kilo. Nah, BKK-nya hampir 10.000 per kilo. Nah, jadi kos biaya pakan ini mau berapa lagi? Dan ketika harga telur naik ke 1.500, pemerintah sibuk sidak pasar. Apakah ini lembaga sosial, ya, yang memberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat? Masyarakat itu merupakan tanggung jawab moral dari pemerintah. Itu artinya ada cara pemikiran ketika kita pengusaha membeli BKK kena pajak, membeli semua bahan baku, vaksin, obat-obatan itu kena pajak. Nah, pajak itu akan dilaporkan dan pengusaha membayar pajak kepada negara untuk membiayai Anda semua di bidang pegawai negeri ini. Nah, dari pajak itu Anda digaji. Nah, jadi Anda juga harus bekerja untuk para pengusaha. Jangan lihat sebelah saja. Nah, ini akan memasuki tahun politik 2024. Semua politikus ingin terlihat keren di mata masyarakat. Akan menurunkan harga sembako. Bukan itu solusinya. Ya, solusi yang utama, telur bisa diturunkan menjadi harga 1.000, itu peternak tidak masalah. Tapi Anda bisa nggak menurunkan kos biaya pakan? Bisa nggak menyediakan lumbung ketersediaan jagung yang maksimal untuk para peternak? Bisa nggak menyediakan lumbung untuk dedak ataupun bekatul yang lebih murah di harga 2.000 ataupun 2.500 per kilo? Dan bisa nggak menjalin hubungan baik dengan Amerika untuk penyediaan BKK yang lebih murah dengan harga 8.000 per kilo? Bisa tidak? Kalau tidak bisa diintervensi harga telur dan tidak bisa disalahkan peternak, karena ini juga bagian dari masyarakat Indonesia yang memilih bidang usaha sebagai peternak. Jadi kalau harga telur diintervensi oleh pemerintah, ya akhirnya peternak nanti juga bangkrut. Nah, ini nggak bagus. Jadi kalau cara pemikiran intelektual sebagai pengambil keputusan di Republik ini, Anda juga paham, kalau peternak mengalami kerugian berarti banyak yang tutup. Ternak banyak yang tutup. Nah, ketika populasi turun, permintaan telur tinggi, itu akan terjadi kenaikan harga. Nah, itu pemerintah harus juga melirik ke situ. Ketika tidak ada keuntungan di sektor peternakan, pengusaha banyak menutup investasi mereka di bidang peternakan. Nah, ini akan mempengaruhi nanti ketika permintaan tinggi, ketersediaan telur turun. Ini akan berdampak dengan melonjaknya harga telur di kuartal berikutnya. Nah, ini analisis singkat saya. Saya berharap, saya ingin pemerintah memberikan solusi. Setidaknya, kalau harga telur ini bisa stabil, Anda sebagai pemerintah juga memantau penyaluran pupuk bersubsidi ataupun bibit jagung, benih jagung kepada petani itu betul-betul Anda terapkan betul, sehingga kos biaya produksi pertanian itu rendah dan petani bisa untung, dan kemudian harga jual ke peternak juga lebih miring dan peternak kosnya lebih tertekan. Harga telur otomatis akan tidak tinggi-tinggi sekali karena konsumsi jagung pada ayam itu lebih tinggi persentasenya. Nah, jadi ada analisis. Nah, tugasnya pemerintah pastikan pupuk bersubsidi itu betul-betul jalan kepada petani. Kemudian ketersediaan bibit jagung itu harus disalurkan oleh dinas-dinas pertanian setempat di kabupaten, dan itu harus bergerak semua kalau mau inflasi di negara kita ini tidak melonjak signifikan. Nah, pasca kenaikan BBM, inflasi pasti akan terjadi, dan kita tidak mau juga di sektor peternakan ataupun pangan ini melonjak drastis, karena masih banyak masyarakat kita yang masih di bawah garis menengah ke bawah seperti itu. Nah, itu analisis singkat saya pada pagi hari ini.
di peternakan layer ayam petelur, saya berharap kepada pemerintah, kalau Anda tidak bisa membantu pengusaha untuk menyediakan apa yang saya sampaikan tadi, setidaknya Anda jangan bermain politik dengan seolah-olah Anda bekerja untuk menurunkan harga telur. Anda harus ingat, pengusaha itu bukan lembaga sosial, ya. Pemerintah tidak bantu, kita bayar pajak, ya. Dan saya akan ulas lagi nanti di channel saya berikutnya, di konten saya berikutnya, apa dampaknya dari penegak hukum terhadap bisnis ayam petelur. Paling itu saja. Saya berharap siapapun yang menonton video ini silakan share kepada semua orang. Saya berharap ini bisa sampai ke telinga pengambil keputusan seperti Menteri Pertanian, Dirjen Peternakan, kemudian kepala dinas setiap wilayah di daerah masing-masing di provinsi, dan turun kepada kepala dinas peternakan di kabupaten-kabupaten. Ya, Anda itu kerja sesuai dengan visi presiden. Kita nggak bisa salahkan presiden. Anda itu juga pembantu presiden. Ya, Anda harus bagaimana ini terdistribusi bibit jagung, pupuk subsidi sehingga kos petani itu rendah. Harga jual jagung juga nggak tinggi, yang bisa dibeli oleh peternak ini dengan harga yang layak, sehingga harga telur tidak bisa terlalu mahal dan masyarakat membeli dengan harga yang seimbang. Itu saja ulasan saya, semoga bermanfaat. Salam peternakan Indonesia.